Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yusuf dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Raka Ahmad, kemudian ada rekan saya Agung Septa, Galih Damar, Makarim Muhammad, Muhammad Alfian, dan Naria Riyati Arafi akan menjelaskan tentang question based learning dari mata kuliah Ekonomi Keuangan Islam Lanjutan, di mana outline materi kami pada hari ini akan menjelaskan yang pertama, KBL terkait jelaskan venture capital sebagai equity financing, baik dalam perspektif konvensional maupun perspektif Islam. Kemudian KBL kedua ada penjelasan bagaimana equity financing dalam perbankan Islam dapat dilakukan termasuk pada sektor penting namun berisiko tinggi seperti sektor perhatian. Baik, langsung saja untuk penjelasan KBL yang pertama oleh rekan saya. Pada bagian pertama, saya Makarim Muhammad dan teman saya Naria Riyati akan menjelaskan dalam sisi konvensional. Apa itu venture capital? Venture capital atau model ventura adalah bentuk pembiayaan ekuitas di mana investor secara aktif berpartisipasi dalam usaha yang dibiayai. Tujuannya adalah untuk menambah nilai bagi perusahaan penerima selama periode pembiayaan, sehingga pemodal ventura dapat menjual bagiannya nanti dengan pembayaran positif. Sebelum kita memasuki slide berikutnya, kita terlebih dahulu akan membahas sektor usaha kecil atau small business sector, yang mana menjadi target dalam pembiayaan modal ventura. Nah, sektor usaha kecil ini adalah sektor yang didorong pemerintah karena terbukti menyumbang kontribusi yang signifikan bagi produk domestik bruto dengan menawarkan inovasi, menyerap tenaga kerja, dan menyumbang pajak bagi pemerintah. Perhatian publik pada sektor ini pun menyeruak, di mana untuk mengembangkan sektor ini yang banyak melibatkan teknologi dalam pengoperasiannya, dibutuhkan peran pengusaha atau peran entrepreneurship. Nah, dari mana pengusaha ini memperoleh dananya? Walaupun pemerintah mulai memperhatikan dengan memberi bantuan dana, namun pengusaha masih mengandalkan pembiayaan swasta. Para pengusaha ini kesulitan untuk mendapat pinjaman dari bank karena perusahaan yang mereka miliki masih berkembang. Mereka takut pembayaran bunga yang sangat besar ataupun tidak dapat melunasi pinjamannya karena risiko usaha yang sangat besar dalam startup. Ataupun mereka takut untuk menyerahkan prospek perusahaannya kepada bank, sehingga mereka tidak mandiri atau tidak bebas mengoperasikan perusahaannya. Nah, untuk itulah adanya skema dari model ventura, di mana dalam model ventura, pemilik perusahaan memberikan bagian kepemilikannya kepada venture capitalis dengan menawarkan capital gains kepada mereka. Capital gains dapat diperoleh dari penjualan hasil keuntungan usaha maupun public listing. Nah, model ventura dianggap sebagai remarkable feat of financial engineering atau sebuah prestasi besar dalam pembiayaan finansial. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena dalam model ventura, sebuah perusahaan yang ingin berkembang dapat menghindari pembayaran bunga dan pembayaran modal dan mencapai profitabilitas dalam waktu yang sangat singkat. Model ventura juga memanfaatkan niche yang terjadi akibat struktur dan aturan pada pasar modal. Model ventura adalah jalan tengah di antara dua titik ekstrim, yaitu pinjaman bank dan pasar modal publik. Nah, para venture capitalis selain menawarkan bantuan finansial, pada prakteknya juga sering menawarkan bantuan manajerial yang didapatnya dari mengelola perusahaan-perusahaan serupa, sehingga hal tersebut sangat menguntungkan bagi perusahaan venture yang dimodali. Kemudian kita memasuki karakteristik model ventura. Pertama adalah pembiayaan berbasis ekuitas. Hal ini sering disalahpahami, di mana sebagian orang masih menyamakan model ventura sebagai pinjaman perusahaan, padahal jelas berbeda. Dalam model ventura tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan modalnya. Kemudian, pendanaan sekaligus bantuan manajerial. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa perusahaan venture kapitalis juga menawarkan bantuan manajerial dalam bentuk pengalaman usaha kepada perusahaan yang dimodalinya. Kemudian, imbalan yang mereka dapatkan juga bukanlah merupakan dividen, alih-alih adalah capital gains atau keuntungan penjualan, keuntungan modal. Nah, biasanya investasi pada model ventura dengan skema model ventura terjadi pada perusahaan muda dan berkembang atau yang biasa disebut startup. Startup ini dalam definisinya tidak hanya
tidak harus yang berbasis pada teknologi tinggi, tetapi juga setiap perusahaan yang berusaha untuk berkembang dan masih muda. Namun kebanyakan dari kita masih mengasosiasikannya dengan perusahaan teknologi. Kemudian investasi jangka panjang atau patient investment. Kemudian kita akan masuk pada spektrum dari venture capital. Terdapat dua jenis venture capital, independen dan captive. Independen berarti bebas dan captive berarti tertahan. Jenis yang pertama lebih umum digunakan karena terdapat kemudahan dalam model limited partnership, di mana dalam independen skema yang digunakan adalah self-liquidating fund atau dapat dilikuidasi sendiri, dananya dapat dilikuidasi sendiri, memiliki jangka waktu yang ditentukan dan kebijakan investasi yang spesifik. Nah, venture capitalis dalam skema ini berperan sebagai rekan umum, sementara investor berperan sebagai rekan terbatas. Limited partnership menawarkan keuntungan pajak bagi investor, sementara general partner menerima upah tahunan dari mengatur dana. Kemudian jenis yang kedua adalah captive funds, biasanya diperoleh dari anak perusahaan institusi finansial utama seperti bank dan perusahaan asuransi. Ada juga hybrid venture funds yang mengombinasikan uang dari perusahaan induk seperti pada captive funds dengan sumber lainnya. Oke, baik. Selanjutnya ada jenis-jenis modal ventura. Ini dibagi dua, ada yang berupa institusi, ada yang berupa individu. Nah, yang pertama yang berupa institusi ada formal venture capital. Ini jenis yang paling banyak diakui. Ini merujuk pada dana ventura yang berasal dari sektor swasta. Jadi venture capital ini menghimpunan dari investor-investor dihimpun, kemudian menanamkan modal awal pada perusahaan startup. Ini biasanya berfokus pada R&D, research and development. Nah, kemudian yang kedua ada corporate venture capital. Ini bedanya apa sama formal venture capital? Kalau corporate venture capital ataupun CVC, ini bentuknya ada perusahaan yang kaya yang modalnya sudah banyak tanpa perlu menghimpun investor lain. Seperti itu. Nah, ada dua jenis. Yang pertama langsung, di mana corporate venture capital ini mencari sendiri kemana modalnya akan ditanam, kemudian melakukan uji kelayakan sendiri. Yang kedua, bentuknya tidak langsung. Nah, ini menggunakan pihak ketiga untuk menyalurkan dananya. Oke, slide selanjutnya ada social venture capital ataupun SVC. Nah, jadi ini model ventura yang tidak ditujukan bagi keuntungan komersial semata. Nah, jadi social venture capital ini seperti namanya sosial, dia menyalurkan pada perusahaan ataupun startup yang memperhatikan lingkungan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Nah, ini membuka peluang bagi startup yang bergerak pada bidang sosial yang mungkin keuntungan tidak terlalu besar. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang menarik, business angel, malaikat. Jadi yang kalau tadi tiga di atas bentuknya institusi atau instansi, nah ini bentuknya individu. Sebenarnya pengertiannya banyak, tapi mengacu pada paper yang kami baca yaitu Durrani tahun 2006. Business angel ini mengacu pada investor individual yang menanamkan modal pada perusahaan yang tidak memiliki hubungan langsung dengannya. Nah, biasanya business angel ini merupakan pengusaha yang baru menjual perusahaannya dan menghasilkan keuntungan besar, jadi punya modal yang sangat banyak seperti itu. Oke, baik, slide selanjutnya. Nah, ini jadi venture capital ini kan menggunakan equity financing, di mana akan timbul resiko-resiko seperti asymmetric information. Kemudian asymmetric information ini menimbulkan adverse selection dan moral hazard. Nah, bagaimana sih cara meminimalisir resiko-resiko tersebut? Yang pertama ada monitoring and assistance. Nah, jadi ini untuk meminimalisir moral hazard oleh pengusaha, venture capital ini melakukan monitoring dan assistance. Jadi gunanya bukan hanya memantau, tapi juga membantu agar perusahaan ini dapat mencapai profit. Hanya saja minusnya biayanya untuk monitoring asisten ini mahal, seperti itu. Kemudian yang kedua ada staging capital commitment. Nah, staging seperti namanya, jadi ini membuat tahapan-tahapan dalam project. Jadi dalam satu project ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, ini supaya pemberian modal ini diberikan secara bertahap, jadi tidak langsung. Modal untuk tahap 1, modal untuk tahap 2. Ini gunanya untuk modal hazard. Jadi perusahaan itu harus well perform, karena untuk bisa meminta modal untuk tahap yang kedua, maka tahap satunya harus bagus, seperti itu. Kalau tahap satu tidak bagus, maka venture capital ini dapat meninggalkan perjanjian, jadi tidak dilanjutkan proyeknya. Nah, kemudian yang ketiga ada sharing. Nah, ini sindikasi investasi. Sindikasi itu persekutuan investasi oleh lebih dari satu venture capital terhadap satu perusahaan. Ini membantu menyebarkan resiko di antara para venture capital, seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada keuntungan menggunakan venture capital bagi perusahaan. Pertama, ini dapat menjadi sumber modal.
bagi startup yang resikonya tinggi banget sehingga sulit dapat pendanaan dari bank. Nah, setelah dapat dana dari modal ventura, kemudian punya modal yang besar, resikonya menjadi kecil, ini mungkin bisa nambah pinjam ke bank seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi sebenarnya banyak perusahaan yang berkualitas tinggi, inovatif, produktif, tapi tidak memiliki pengalaman untuk manajemen, pemasaran, dan perencanaan keuangan. Nah, ini bisa dibantu sama venture capital seperti itu. Karena venture capital tadi yang sudah dibahas di awal, ada fungsi asistensinya juga. Jadi sebagai pemegang saham, dia ikut memberikan direksi kepada perusahaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini biasanya IPO yang di backing oleh venture capital itu lebih baik value-nya daripada yang nggak di backing sama venture capital seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada proses investasinya secara sederhana yang bentuknya merupakan equity financing. Nah, jadi pertama perusahaan modal ventura ini modal yang disediakan oleh investor dan kemudian mengarahkannya ke usaha yang paling menjanjikan, terutama dalam bentuk ekuitas. Kemudian perusahaan modal ventura yang bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut memberikan bantuan keuangan dan strategis kepada perusahaan penerima dan berpartisipasi aktif dalam manajemennya dengan cara membeli saham perusahaan. Setelah dibeli saham perusahaannya, kemudian melakukan kontrol sekaligus asistensi kepada perusahaan tersebut, terus berlanjut sampai akhirnya di tahap dimana perusahaan ini sudah dilirik oleh investor luar, atau mungkin sudah dapat go public dan melakukan IPO. Dari situlah kemudian venture capital mendapatkan keuntungan dengan menjual saham perusahaan tersebut. Baik, kembali bersama saya akan menjelaskan tentang venture capital sebagai equity financing dalam kacamata Islam. Oke, jadi sebenarnya venture capital ini kan merupakan sebuah bentuk ekuitas yang diberikan kepada perusahaan muda, startup itu. Tapi startup ini punya potensi yang besar, inovatif itu. Nah, kalau misalnya dalam perspektif Islam sebenarnya nggak ada beda antara investasi modal ventura Islam sama di konvensional. Cuman bedanya ya di dalam investasi modal ventura Islam ini ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam syariah gitu. Dalam akadnya sendiri kan memang venture capital ini sudah sesuai gitu sama prinsip Islam dalam bagi hasil dan pembagian risikonya. Nah, kita bisa lihat nih di sini dalam pembentukan dana modal ventura dan pengaturan bagi hasil itu venture capital struktur itu bisa dibilang seperti mudharabah dan musyarakah. Kita lihat di sini investor sebagai robul mal mengumpulkan dana di venture capital corporation di perusahaan venture capital. Kemudian setelah dikumpulkan disebarin tuh satu-satu ke masing-masing startup, corporate A, corporate B, corporate C dan seterusnya. Nah, inilah model venture capital yang dalam Islam dengan menggunakan akad musyarakah dan mudharabah dengan rate bagi hasil yang ditentukan. Nah, kemudian yang membedakan antara venture capital Islam dan venture capital konvensional itu bahwa Islamic venture capital itu menerapkan yang namanya syariah compliance requirement. Jadi ada beberapa proses screening di bagian sektoral, finansial, dan di instrumennya yang tidak menggunakan prinsip atau skema-skema yang dilarang oleh syariat. Nah, sini kita lihat bahwa di sektoral screening nggak boleh itu yang namanya alkohol, gambling, kemudian judi, pornografi, dan sektor-sektor lain yang nggak dibolehkan oleh syariat itu, yang haram nggak boleh. Dari sisi finansialnya juga, dari sisi laba ruginya juga total pendapatan bunga dan aktivitas yang tidak syariah itu tidak boleh lebih dari 5% dari pendapatan. Yang intinya ada ketentuan khusus untuk mengelola finansialnya. Nah, dari instrumen sendiri juga nggak boleh menggunakan instrumen berbasis bunga, kemudian derivatif, short selling, dan aktivitas yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, kemudian untuk melakukan proses investasi operasi dari venture capital Islam sebenarnya nggak jauh beda ya sama venture capital yang konvensional. Itu pertama dimulai dengan melakukan penilaian ukuran investasi. Nah, penilaian ini digunakan untuk menentukan ukuran investasi terhadap perusahaan target. Jadi untuk menentukan apakah investasi yang dilakukan ke sebuah perusahaan itu besar atau kecilnya itu kita lihat dari penilaian ukurannya, bagaimana prospeknya perusahaannya, bagaimana sektornya, itu ditentukan di awal.
Jadi supaya untuk mengetahui bagaimana seberapa besar investasi yang disalurkan ke perusahaan tersebut. Nah, kemudian dari segi model investasi di venture capital itu ada beberapa metode atau model yang dilakukan. Yang pertama, investasi langsung oleh IVC itu sama dengan yang tadi dijelaskan. Jadi dana dari investor dikumpulkan dalam satu perusahaan, kemudian langsung diinvestasikan ke investi perusahaan startup gitu. Kemudian yang kedua itu bentuknya adalah melakukan diversifikasi. Kalau yang pertama tadi langsung kepada satu perusahaan startup, kalau ini diversifikasi kepada beberapa perusahaan di banyak segmen bisnis itu untuk mengurangi resiko yang dihasilkan. Nah, kemudian bentuk yang ketiga adalah menggunakan platform crowdfunding. Kalau yang kita kenal dengan nama peer-to-peer lending, seperti Kozua dan teman-temannya. Nah, barulah selanjutnya dilakukan operasi, yaitu melaksanakan kontrak berbasis ekuitas. Nah, dilakukanlah nih di sini akad musyarakah mudharabah dari investor, kemudian dengan musyarakahnya ke venture capital corporation, perusahaan venture capital, kemudian disalurkan ke perusahaan startup. Nah, dalam menjalankan venture capital ini juga nggak lepas dari yang namanya risiko, karena dalam Islam kita kenal yang namanya istilah al-ghunmu bil ghurmi, al-kharaj bid doman. Nggak ada risiko, nggak ada keuntungan tanpa disertai dengan risiko, tanpa diikuti dengan risiko. Nah, kayak di sini juga penting yang namanya manajemen risiko, dan akan dijelaskan secara komprehensif oleh rekan saya selanjutnya, Galih Damar. Ya, mungkin sekarang masuk bagian saya Galih Damar. Karena kita masuk ke dalam slide, maksudnya risiko venture capital. Tapi sebelum membahas ada risiko-risiko kajian di model ventura ini, tapi kita balik lagi ke soalnya supaya teman-teman masih ingat. Soalnya itu kan adalah jelaskan venture capital sebagai equity financing baik dalam perspektif konvensional maupun Islam. Tadi kan yang konvensional sudah cukup lengkap jelaskan di slide awal, tapi sekarang biarkan saya juga menambahnya dengan cara-cara model ventura Islami, tapi juga tidak lepas dari yang konvensional. Sekarang kita bahas mengenai risikonya. Kalau ngomong masalah risiko, yang perlu digarisbawahi adalah model ventura yang bersifat syariah atau model ventura yang mainstream atau yang konvensional, keduanya itu mempunyai risiko yang sama, tidak berbeda dengan secara syariah atau yang konven. Apa aja risikonya? Pertama 3. Yang pertama ada risiko pasar, risiko operasi, sama risiko investasi equities yang timbul. Risiko pasar itu adalah bagian yang terpisahkan dari semua kontrak dan sebagian bisa tergantung pada kondisi pasar. Risiko dari sektor ini membahas mengenai fluktuatif dan spekulatif dalam keadaan pasar jangka panjang. Terus risiko pasar itu biasanya manajemen dari modal ventura itu harus menghindari fluktuatif dan spekulatif dalam jangka panjang, karena untuk menghadapi kerugian minimum sama pergerakan pasar yang merugikan. Terus risiko operasi apa sih? Risiko operasi itu berasal dari prosedur yang cacat dan kontrol yang lemah. Manajemen modal ventura itu harus mengembangkan infrastruktur proses internal yang kuat dan melantik profesional dan pengalaman untuk menjalankan operasinya, untuk mengurangi resiko-resiko operasional. Penerapan kontrol internal juga harus dilakukan dengan sebaik mungkin, dan audit eksternal berkala sangat berperan dalam penerapan risiko ini, untuk pengurangan risiko ini. Terus ada risiko investasi terakhir, ada risiko investasi itu timbul dari menjalin kemitraan dalam pembiayaan tertentu atas bisnis umum, di mana penyediaan keuangan berbagai risiko bisnis. Risiko ini biasanya dikaitkan dengan berbasis ekuitas seperti mudharabah atau musyarakah kalau di dalam model ventura yang secara Islam ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya, bahwa di slide selanjutnya IFSB itu menjelaskan bahwa ada cara-caranya, ada berbagai langkah untuk mengatasi risiko ini. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah, ini kebaca mudah-mudahan ya, profil risiko dari mitra mudarib atau mitra musyarakah perlu dinilai dengan cermat. Maksudnya apa? Jadi harus ada penilaian yang cukup berkala, kita harus melihat rekam jejaknya, manajemennya harus dinilai secara baik dan mengevaluasi pengalaman mereka. Ini sangat penting, dan ini satu hal yang paling penting dalam melakukan pemodalan, karena ini yang paling penting, profil. Terus yang kedua adalah lingkungan hukum dan peraturannya, peraturan memengaruhi risiko investasi ekuitas. Kenapa bisa kayak gitu? Karena hukum-hukum tarif kuota, perpajakan, subsidi dan lain sebagainya itu bisa sangat berpengaruh terhadap investasi ekuitas dalam suatu modal ventura. Kalau misalnya dianggap merugikan modal ventura, nggak bisa masuk. Jadi manajemen modal ventura juga harus melihat kira-kira hukum yang di dalam suatu negara atau perusahaan itu ada baik atau enggak sih. Yang ketiga ada manajemennya,
harus melakukan segala upaya yang mungkin untuk minimalkan asimetri informasi melalui pemantauan operasi yang berkelanjutan. Si manajemen ini harus dapat memperkenalkan sistem pelaporan yang berkala, dan juga harus mengirimkan informasi sesuai tepat waktu sebagai bentuk good governance yang sangat baik. Dan terakhir adalah manajemen harus memastikan bahwa metodologi penilaian mereka situasi dan konsisten, dan mereka harus melakukan penilaian secara berkala. Jadi nggak boleh terputus, harus tetap konsisten dan akan ada berkalanya. Maksudnya berkala itu kalau dalam waktu 6 bulan terus, tapi itu lebih baik dilakukan secara quarter. Jadi 4 bulan sekali harus ada penilaian terhadap pengembangan model Ventura. Apa sih yang membuat model Ventura begitu spesial? Karena model Ventura itu dianggap ada sisi permentorannya dalam suatu pengembangan bisnis. Jadi model Ventura itu ketika misalnya kayak anggap Google ngasih dana ke dalam Gojek, itu nggak dilepas doang uangnya yang dikirim ke Gojek, tapi Google juga ikut andil dalam pengambilan keputusan, ngasih advice dan lain sebagainya. Dan diharapkan dengan cara-cara seperti ini perusahaan yang diberikan dananya juga jauh lebih berkembang. Terus ada strategi keluarnya, mungkin ada sebentar. Terus kenapa sih orang-orang itu harus mengambil model Ventura? Apa keuntungannya? Kenapa kita nggak ngelakuin nyari dana di lembaga keuangan kayak misalnya di bank, di pasar modal dan sebagainya? Nah, jadi yang jelas adalah model Ventura itu sebetulnya ada suatu tren yang terjadi di lingkungan sana. Mungkin kita selanjutnya ya udah masuk ke strategi keluar. Itu dimana semuanya itu sekarang lagi dalam keadaan seperti ini. Dan ini sebetulnya baik model Ventura yang bersifat mainstream atau yang bersifat syariah, itu dua-duanya menggambarkan syariah. Kalau misalnya kita ingat Pak Berli pernah ngomong, Pak Berli dosen dari Sistekis, Sistem Ekonomi Islam, bahwa negara yang menurut Pak Berli secara syariah adalah kawasan Silicon Valley, karena model Ventura di sana sangat kencang, dan model Ventura itu sangat menggambarkan mudorobah. Karena orang yang mengisi model Ventura itu bisa banget mengalami kerugian dan harus ada penekanan secara permentoran, dan itu sangat mirip dengan mudorobah di dalam ekonomi Islam. Terus, tapi apa sih keuntungan kita dalam menginvestasikan di model Ventura? Ada 4 ini, ada 4 yang jelas. Yang pertama adalah IPO. Jadi kalau misalnya model Ventura merasa waktu itu kayak misalnya ada suatu model Ventura ngasih dana ke Facebook, dananya gede, nggak main-main. Kalau mungkin teman-teman juga nonton di social network ketika FPKTB itu hampir 500 juta dolar waktu itu dalam sekali pengisian. Nah, tapi apa sih keuntungannya? Nah, keuntungannya adalah ketika kita udah terjadi IPO. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat bahwa kenapa sih Gojek, kenapa sih JDID, kenapa sih Tokopedia belum ada sahamnya? Karena masih didanai oleh model Ventura, masih didanai oleh SoftBank, masih didanai oleh apalah intinya Google dan lain sebagainya. Nah, caranya nanti kedepannya kalau misalnya udah untung, udah direksa cukup dewasa, akan dapat IPO. Nah, IPO ini adalah penjualan pertama saham, dan ini adalah salah satu yang paling sering dilakukan dalam proses pengeluaran modal Ventura Islam. Terus yang kedua adalah leverage buyout atau LBOS. Itu adalah semacam akuisisi harga yang belinya dibantu oleh gabungan saham dan utang yang arus kas dan bla bla bla. Mungkin itu bahasa normatifnya, tapi bahasa hukumnya adalah kayak gini. LBO itu adalah pembelian terhadap suatu perusahaan dengan cara mengakuisisinya tapi menggunakan dana ketiga. Misalnya saya beli perusahaan ini tapi menggunakan dana dari bank. Utangnya saya yang punya, nanti saya akan bayar ke bank terus. Nah, itu adalah leverage buyout, jadi kayak semacam utang. Terus yang ketiga adalah manajemen buyout. Nah, bedanya apa sih manajemen buyout? Ketika kita leverage buyout itu adalah pembelian perusahaan dengan cara mengutang, manajemen buyout juga boleh dilakukan secara utang atau nggak dilakukan secara utang pembeliannya, pertama kayak gitu. Tapi yang harus ditekankan adalah manajemen buyout itu membeli dengan manajemennya, direkturnya yang ada. Nah, itu adalah manajemen buyout. Terus yang terakhir adalah merger dan akuisisi. Itu termasuk yang paling jarang juga dilakukan, tapi bukan berarti nggak pernah dilakukan. Jadi kalau serasa model Ventura perusahaannya sudah cukup dewasa tapi nggak cukup menguntungkan, ya udah mungkin kita gabung aja dengan perusahaan yang lain. Kita gabung dan siapa tahu kedepannya akan jadi jauh lebih berkembang. Mungkin itu yang saya jelaskan, dan mungkin teman saya yang lain akan menjelaskannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yusuf, selamat pagi teman-teman semua. Saya Alfian. Di sini saya akan menjelaskan tentang KBL 2 nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana equity financing dalam perbankan Islam dapat dilakukan, termasuk pada sektor penting namun berisiko tinggi seperti sektor pertanian. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan perspektif equity financing dalam perbankan Islam terlebih dahulu secara konsep dan akad-akad apa saja serta implikasinya terhadap perekonomian. Oke, pertama saya akan menjelaskan overview Islamic Bank. Nah, jadi berdasarkan paper yang telah saya baca,
Pertama, penulis itu menjelaskan overview Islamic Bank secara umum. Jadi per tulisan atau paper ini diterbitkan, yaitu tahun 2000, ada 3 kondisi Islamic Bank pada saat itu. Yang pertama adalah bank syariah telah beroperasi di lebih 60 negara di kawasan Timur Tengah dan Asia, khususnya untuk 3 negara, yaitu adalah Iran, Pakistan, dan Sudan. Bahkan sistem perbankannya telah dikonversi menjadi bank syariah. Lalu yang kedua, bank syariah dinilai melakukan pertumbuhan yang cepat terhadap segmen pasar kredit mereka, yaitu pada tahun 1970 segmen pasar kreditnya 2%, lalu pada tahun 2000 meningkat menjadi 15%. Dan yang ketiga, bank-bank Islam umumnya merupakan produk dari inisiatif swasta dan telah muncul terutama di negara-negara non-pengekspor minyak. Oke, next. Nah, sebelum kita berlanjut ke akad-akad apa saja yang diterapkan oleh bank syariah terkait equity financing, kita akan mengetahui terlebih dahulu prinsip dasar apa yang menyebabkan bank syariah pada akhirnya dapat menerapkan pembiayaan equity financing itu. Nah, yang pertama adalah prinsip dasarnya yaitu pelarangan riba itu sendiri yang telah ditetapkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Itu adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi interpretasi dari pelarangan riba ini dalam konteks perbankan adalah pelarangan sistem bunga. Nah, jadi dari dasar ini, maka bank-bank syariah dan otoritas moneter mengembangkan teknik pembiayaan alternatif yang bebas bunga. Nah, next. Selanjutnya, pada dasarnya itu ada 2 prinsip dari pembiayaan syariah. Yang pertama, profit loss sharing. Yang kedua, prinsip markup. Nah, jadi profit loss sharing atau equity financing yang akan kita bahas secara mendalam ini merupakan akad atau prinsip yang secara literatur hukum ekonomi Islam telah disepakati bersama. Jadi nggak ada perdebatan mengenai akad ini. Sedangkan prinsip markup ini merupakan prinsip yang sisi historisnya itu adalah merupakan seperti kegiatan perdagangan komersial seperti biasa, yang di dalam perbankannya itu bank membeli aset lalu menjualkannya lagi dengan margin atau keuntungan yang dinegosiasikan. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang instrumen apa saja dari equity financing, Islamic equity financing, yaitu ada mudharabah dan musyarakah. Nah, kalau mudharabah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dari sisi banknya itu berperan sebagai sahibul mal dan pengusaha atau debiturnya itu sebagai mudharib, yang mana bank akan memberikan dana atau modal secara sepenuhnya kepada mudharib, dan mudharib itu akan menjalankan usahanya secara sepenuhnya, yang ketika untung akan dibagikan sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Kalau misalkan rugi akan ditanggung oleh bank secara sepenuhnya, dan mudharib atau si debiturnya akan menanggung kerugian berupa tenaga maupun waktu, kayak gitu. Nah, kalau misalkan musyarakah financing itu adalah wirausaha dan bank secara bersama-sama memasok modal dan mengelola proyeknya bersama-sama. Next. Nah, jadi pada intinya kalau misalkan instrumen dari PLS ini mengenai mudharabah dan musyarakah, kita beralih ke markup financing. Kalau misalkan instrumen markup ini ada 2, yaitu adalah murabahah dan ijarah. Kalau murabahah seperti jual beli biasa, bank membeli barang atas nama si pengusahanya lalu menjualkannya kembali dengan margin, yang pembayarannya ini bisa dilakukan di masa depan, baik secara sekaligus maupun cicilan. Kalau misalkan ijarah, pada intinya bank menyewakan asetnya kepada debitur, dan debitur ini akan membayarkannya dengan harga tetap, dan kepemilikannya ini pada akhirnya juga bisa diserahkan atau bisa ditransfer ke debitur dengan akad yang namanya IMBT. Oke, next. Nah, setelah kita mengetahui akad-akad apa saja dari PLS dan dari markup, kita akan mengetahui terlebih dahulu ekspektasi dari PLS nih. Jadi ketika PLS ini dijalankan, apa aja sih diharapkan dari pembiayaan PLS ini? Yang pertama itu, PLS ini diharapkan melayani fungsi mengalokasikan dana investasi untuk proyek produktif jangka panjang. Jadi ini yang pertama, produktif jangka panjang. Yang kedua, mendukung pengusaha kecil yang tidak memiliki akses kredit dalam sistem perbankan konvensional. Yang ketiga, memperluas hubungan mereka ke daerah pedesaan. Jadi ini tujuan-tujuan yang diharapkan dapat diakomodasikan dari pembiayaan PLS, seperti itu. Oke, next.
Nah, ini juga ada kondisi di mana ketika sistem bagi hasil atau equity financing ini diterapkan menggantikan sistem bunga, maka ada beberapa hal nih yang akan terjadi. Yang pertama itu pengembalian modal akan tergantung pada produktivitas atau kesehatan proyek. Nah, jadi seperti yang kita ketahui kan, ketika bank itu menerapkan mudoroba atau musyarakah, pasti bank itu akan memperhatikan apakah proyek ini produktif atau enggak, atau apakah proyek ini sehat apa enggak, kayak gitu. Dan yang kedua adalah penciptaan uang dengan memperluas kredit akan dibuat hanya ketika ada kemungkinan besar keterkaitan dalam peningkatan pasokan barang dan jasa. Jadi maksudnya penciptaan kredit ini berbanding lurus dengan penciptaan proyek juga di sektor real. Jadi antara sektor moneter dan sektor real ini saling berjalan beriringan kayak gitu. Jadi dalam kata lain, ini dapat menekan laju inflasi dari makroekonominya. Yang ketiga, pergeseran ke bagi hasil dapat meningkatkan volume investasi yang diterjemahkan ke dalam penciptaan lapangan kerja. Nah, jadi ketika proyek yang produktif tadi dijalankan oleh mudorib atau oleh debiturnya itu, maka akan menghasilkan lapangan kerja baru yang diharapkan. Dan yang keempat, equity financing juga akan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil. Jadi nggak cuma di sisi krediturnya aja yang mendapatkan keuntungan, tapi juga dari sisi debitur yang dinilai bahwa ketika PLS ini diterapkan, keadilan atau positif sum game dapat diterapkan baik dari sisi kreditur maupun debitur. Oke. Nah, selanjutnya, ketika kita mengetahui ekspektasi dari PLS bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut, terus apa saja implikasinya terhadap perekonomian, tapi kenyataannya fakta menunjukkan hal lain. Jadi bank syariah itu, jadi berdasarkan data bank-bank syariah yang ada di Timur Tengah yang dibahas dalam paper tersebut, menunjukkan bahwa bank syariah itu pada umumnya lebih mengandalkan pembiayaan markup dibandingkan pembiayaan PLS. Nah, kita juga bisa lihat kan di Indonesia sekarang juga kayak gitu. Terus yang kedua, bank syariah lebih mengandalkan pembiayaan jangka pendek saat menggunakan kontrak murabahah. Yang ketiga, beberapa preferensi untuk investasi di sektor retail dan perdagangan dengan mengorbankan pertanian dan industri. Jadi maksudnya bank syariah ini kok ternyata lebih condong ke sektor retail dan perdagangan. Sedangkan yang diharapkan tadi yang kita telah bahas sebelumnya, bank syariah ini kan diharapkan bisa menyentuh orang-orang dari sektor atau yang nggak dijamah oleh bank-bank konvensional ataupun orang-orang yang di pedesaan. Tapi pada kenyataannya seperti ini. Dan yang terakhir, penggunaan agunan saat memberikan dana. Oke, jadi kesimpulannya, equity financing ini diterapkannya oleh bank syariah itu belum optimal. Jadi bank syariah lebih mengedepankan pembiayaan debt financing atau markup. Hal ini dikarenakan debt financing memiliki biaya dan resiko yang rendah dibandingkan dengan equity financing, ya jelas. Dan juga kontrak yang bersifat jangka pendek. Nah, jadi sehingga kita bisa melihat bahwa selama ini bank syariah belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya dengan optimal dari segi pembiayaan. Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung Septa. Terima kasih kepada Alfian atas pemaparan sebelumnya mengenai bagaimana equity financing dapat dilakukan di perbankan Islam. Selanjutnya, saya akan memaparkan bentuk penerapan dari equity financing di bidang pertanian yang pernah dilakukan oleh perbankan Islam. Contoh dari penerapan ini saya ambil dari penerapan equity financing yang dilakukan oleh Sudan Islamic Bank dalam partnership musyarakah di bidang pertanian. Slide selanjutnya, pertama-tama, Sudan merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam berupa pertanian yang besar. Negara Sudan memiliki luas fedan atau lahan pertanian sebesar 200 juta hektar fedan atau 84 juta hektar lahan. Negara Sudan dilewati oleh Sungai Nil dalam sistem irigasinya. Sektor pertanian menyumbang sebesar 60% dari GDP dan 90% dari total ekspor mereka. Serta sekitar 75% penduduk Sudan bergantung pada sektor pertanian. Oleh karena itu, dalam hal ini, diperlukannya lah efisiensi penggunaan sektor pertanian tersebut. Sebenarnya, Bank Sentral Sudan telah mendirikan Bank Pertanian Sudan atau ABS dalam merespon hal tersebut. Namun, bank tersebut tidak dapat bertahan lama karena bentuk pembiayaan modal yang tidak sesuai. Selanjutnya,
adalah melihat hal tersebut, pada tahun 1983 Sudan Islamic Bank didirikan dengan menekankan pada pembiayaan pada kelompok seperti petani kecil, perempuan pedesaan, pengrajin, dan pengusaha kecil di pedesaan maupun di perkotaan. Yang mana kalangan tersebut tidak dapat tergapai oleh institusi bank konvensional yang telah didirikan sebelumnya. Keputusan ini berasal dari kepercayaan bahwa pada konsep Islam yang memandang bahwa uang, kekayaan, seluruh hidup merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah pewaris dari harta yang dimilikinya. Slide selanjutnya, dengan demikian, SIB dengan keyakinan kuatnya dalam nilai-nilai Islam memiliki beberapa tujuan atau target yang ingin dicapai, seperti pencapaian ketahanan pangan lokal dengan meningkatkan produksi dan produktivitas, pembentukan dasar yang kuat untuk pembangunan desa yang maju, dan peningkatan standar hidup di daerah pedesaan. Slide selanjutnya, untuk hal tersebut, SIB telah mencari metodologi pendekatan yang cocok dan tepat yang dapat mewujudkan paket keuangan komprehensif yang meliputi keuangan, input, pemasaran, dan penyimpanan. Dalam operasionalnya, SIB memiliki departemen dengan staf bankir dan staf teknis yang sangat berpengalaman dan berkualitas. Departemen ini memiliki sejumlah inovasi dalam bidang keuangan dalam pertanian pedesaan, keluarga produktif, dan usaha kecil. Metodologi yang pertama adalah keuangan. SIB menyadari bahwa masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya jaminan yang dapat dilakukan yang ditetapkan oleh institusi keuangan apapun. Oleh karena itu, SIB menggunakan kemitraan musyarakah dalam pembiayaan pertanian di pedesaan. Sebagai contohnya, merupakan proyek penanaman kentang di wilayah Omdurman, di mana bank menggunakan akad musyarakah dengan menyediakan fixed asset seperti traktor, harrow, dan pompa air. Sedangkan petani menyediakan tanah, tenaga kerja, dan sistem manajerial. Dengan ketentuan bahwa bank akan menerima 25% dan petani menerima 75% dari keuntungan yang akan didapatkan. Next, selanjutnya, selain memberikan pembiayaan berupa fixed asset dengan akad musyarakah, bank memberikan opsi tambahan kepada petani terhadap tambahan input berupa benih, pupuk, dan biaya operasional lainnya. Biasanya tambahan input ini menggunakan metode pembiayaan berupa akad murabahah. Selanjutnya, dalam hal pemasaran dan penyimpanan, SIB bukan hanya terlibat dalam proses pembiayaan petani, tetapi ikut berperan dalam proses pemasaran dan penyimpanan hasil pertanian. Hal ini dilakukan karena petani terpaksa menjual hasil panennya dengan harga yang sangat murah ketika panen. Hal tersebut sangat merugikan petani. Untuk hal tersebut, SIB memberikan solusi dengan bermitra kepada petani, di mana SIB membeli 50% dari hasil pertanian yang dihasilkan dan menyimpannya. Segala beban biaya berupa biaya transportasi dan biaya penyimpanan ditanggung oleh SIB. Ketika harga sudah naik, barulah SIB menjualnya dengan bagi hasil kepada petani yang telah ditetapkan. Next slide. Akhirnya, dari pemaparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kemitraan pertanian yang diawasi dan dibimbing dapat memberikan imbalan keuntungan investasi yang lebih tinggi daripada metode keuangan lainnya. Sangat jelas, model keuangan equity financing Islam berupa musyarakah maupun murabahah dapat diterima luas oleh para kalangan petani. Dan penerapan metode pembiayaan ini dapat lebih mudah diterima oleh petani dan diharapkan agar dapat meningkatkan standar hidupnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan dan diskusi lebih lanjut dapat dilakukan melalui grup WhatsApp. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.